Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, halo selamat malam pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali ada saya Putu Ayu Susanti dapat menjumpai Anda di program acara Dialog. Pastinya pada kesempatan kali ini dengan topik yang kita angkat yakni sosialisasi penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani yang keempat tahun 2022. Baik pemirsa Bali TV, selama kurang lebih 1 jam ke depan saya tidak sendiri tetapi saya ditemani oleh 2 orang narasumber kita. Langsung saja kita sapa di sebelah kiri saya. Beliau adalah Ibu Niwayan Sulastriani SST MSI. Beliau adalah selaku Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Om Swastiastu Bu Wayan. Om Swastiastu. Iya, Napigatro Bu. Beci. Terima kasih Bu Wayan sudah hadir di tengah-tengah pemirsa Bali TV dimanapun pemirsa Bali TV berada ya. Dan di sebelah kiri beliau pastinya ini yang nanti akan banyak membagikan kisah bagaimana yang namanya Festival Seni Bali Jani yang keempat tahun 2022 ini terselenggara. Beliau adalah Bapak Warih Wisatsana, beliau adalah selaku tim kurator Festival Seni Bali Jani yang keempat tahun 2022. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Warih, apa kabar Bapak? Baik, sehat. Baik, mudah-mudahan sehat. juga pemirsa Bali TV sehat semua. Sehat bahagia. semua, Stengkara. Setelah badai pandemi COVID ya Bapak, akhirnya Iya, betul. Festival Seni Bali Jani dengan tampilan yang berbeda mungkin dari tahun sebelumnya kita gelar tahun ini ya. Nanti kita Betul. akan lebih banyak cerita ya Pak ya. Iya. Ya, pemirsa, ya dimanapun Anda berada, yang pastinya untuk topik kita kali ini adalah sosialisasi penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani yang keempat tahun 2022. Mungkin Anda bertanya-tanya pemirsa, atau mungkin juga sudah ada yang mengetahui apa sih sebenarnya Festival Seni Bali Jani. Nah, untuk Anda pemirsa Bali TV yang belum mungkin mengetahui seperti apa Festival Seni Bali Jani atau apa sih Festival Seni Bali Jani itu, langsung kita tanyakan kepada Ibu Kabid dulu, Ibu Ayan. Ibu, mungkin pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita pada malam hari ini bertanya-tanya, mungkin mereka sering mendengar Festival Seni Bali Jani, tapi makna Festival Seni Bali Jani atau apa sih yang ada di dalam Festival Seni Bali Jani? Mungkin bisa dijelaskan di awal perjumpaan kita kali ini, Bu Ayan. Silakan. Nggih, suksema. Izin yang buka masker. Iya, nggih. Silakan Ibu. Karena lebih banyak ngobrol Ibu nggih. Biar tidak pengap nantinya. Silakan Bu Ayan. Pemirsa Bali TV dimanapun berada, Om Swastiastu. Swastiastu. Sebentar lagi di bulan Oktober, tepatnya tanggal 9 Oktober sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022, kita akan menyaksikan perhelatan budaya Festival Seni Bali Jani keempat tahun 2022 yang mengangkat tema Jaladara Sasmita Danukerti, air sebagai sumber peradaban. Festival Seni Bali Jani merupakan apresiasi budaya untuk pemajuan seni modern, kontemporer atau seni inovatif. Festival Seni Bali Jani yang merupakan tonggak daripada pemajuan seni-seni yang seni modern tentunya akan tetap dibanggakan. Baik. Itu dia isi Festival Seni Bali Jani pemirsa. Nah, ini Bu Ayan menarik. Kini Bali memiliki 2 wahana pembinaan seni. Yang pertama adalah Pesta Kesenian Bali yang baru saja berlalu ya Ibu ya, dengan antusiasme dan kangennya masyarakat Indonesia, masyarakat Bali khususnya, Indonesia pada umumnya tentu sangat-sangat luar biasa karena kita sudah dilandai badai pandemi COVID ya kemarin-kemarin, terbatas pelaksanaannya, tetapi tahun ini kita gelar. Yang kedua adalah Festival Bali Jani yang kita bahas saat ini. Nah, di antara 2 perhelatan akbar tersebut yang mana 2 wahana ini merupakan wahana pembinaan seni di Pulau Dewata. Apa sih yang membedakan Ibu Pesta Kesenian Bali dengan Festival Bali Jani itu sendiri? Baik, sebelumnya Tidang sampaikan Festival Seni Bali Jani diselenggarakan sebagai aktualisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020 dan implementasi visi Pembangunan Provinsi Bali 2018-2023 Nangun Satker Tiloko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Baik. Ya, tentu PKB adalah pemajuan atau pelestarian seni tradisi, klasik, dan seni rakyat. Sedangkan Festival Seni Bali Jani adalah pemajuan seni modern, kontemporer, dan seni inovatif
Oke, jadi semua yang ada di Bali itu dikembangkan ya Ibu ya, Ya. baik tradisional, maju, modern, kontemporer juga akan digelar. Wah, luar biasa sekali Pulau Dewata kita tercinta ini. Ibu, apa yang melatar belakangi sehingga tercetusnya adanya Festival Seni Balijani ini, Bu? Ya, baik. Festival Seni Balijani yang digagas oleh Ibu Putri Swastini Koster memajukan Festival Seni Balijani ini bereputasi tingkat nasional, tingkat dunia, tingkat nasional, dan juga menjadi tonggak pemajuan seni modern. Baik. Wow, Begitu. luar biasa sekali. Nah, Ibu, kalau seperti itu, ini Festival Seni Balijani yang akan kita gelar bulan depan ya Ibu ya. Ya. Bulan depan yang segera akan kita gelar pastinya memiliki sangat banyak sekali persiapan yang tentunya mengusung tema yang sangat menarik sekali. Apa tadi Ibu temanya? Jaladara Sosmita Danukerti. Maksud dari tema itu sendiri Ibu? Air sebagai sumber peradaban. Wow, ini kembali lagi ke air. Nah, PKB juga mengusung tema yang serupa ya Ibu ya, Iya. mengenai air juga ya, termasuk pagelaran-pagelarannya juga. Nah, kita ke Pak Warih nih. Bapak izin juga buka masker, silakan Bapak, karena akan banyak sekali nanti menjelaskan kepada pemirsa Bali TV yang ada di rumah. Bapak, untuk Festival Seni Balijani tahun 2022 ini adalah Festival Seni Balijani yang keempat kita laksanakan Bapak. Nah, di festival kali ini apa saja sih Bapak yang akan disajikan kepada masyarakat Bali pada khususnya dan masyarakat di luar Bali pada umumnya? Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih pemirsa Bali TV. Festival Seni Balijani ini memang digagas untuk seni-seni modern, kontemporer, dan inovasi. Titiang sebagai kurator bersama Pak Wayan Winde, kemudian Bligus Martin, mengucapkan terima kasih lah atas kepercayaan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Pak Kadis, Ibu Kabid, dan seluruh jajarannya yang memungkinkan kami turut membantu untuk mengkurasi, merekomendasi penyaji-penyaji, komunitas-komunitas yang akan tampil dalam Festival Seni Balijani yang keempat tahun 2022 ini. Sebagaimana harapan, arahan dari penggagas Festival Seni Balijani, Ibu Putri Koster, yang bagaimana mengumandangkan Festival Balijani ini agar mendapat apresiasi secara nasional dan internasional. Itu sebabnya sedini awal, jadi bulan Januari, secara informal dan formal, kami sebagai kurator merumuskan bagaimana air sebagai sumber peradaban itu harus diterjemahkan oleh para penyaji. Sudah melakukan persiapan sedemikian rupa ya Pak Arif, baik. Jadi air itu kan ada air yang berupa harfiah, tapi juga ada air yang hadir sebagai nilai, nilai-nilai filosofi, nilai-nilai mitologi, nilai-nilai yang hadir sebagai wiracerita juga, yang mengandung ajaran dan tuturan, termasuk air dalam konsep sakral, misalnya tirte. Menariknya dari para penyaji itu kemudian mereka meresponnya sedemikian rupa. Jadi ada berbagai pagelaran yang diadakan serangkaian Festival Balijani ini. Misalnya seluruh mata programnya ada 49. Jadi termasuk pertunjukan, pertunjukan musik, pertunjukan teater, pertunjukan sastra, pertunjukan tari, ada seni kolaborasi. Termasuk juga yang paling saya kira perlu mendapat catatan adalah lomba yang memang diniatkan secara nasional. Misalnya lombanya ada lomba baca puisi. Itu sampai hari ini tercatat, kami sudah technical meeting, diikuti oleh 184 peserta seluruh Indonesia. Baik. Luar biasa. Berarti bukan hanya Bali aja Pak Ya, Wari ini ya? terbuka seluruh Indonesia. Kemudian festival ada lomba film pendek. Itu juga diikuti oleh 44 peserta. Kemudian ada teater modern, jadi lomba teater modern 19 peserta seluruh Indonesia, dan ada lomba esai yang masih berlangsung sebenarnya penutupan tanggal 14
ada 54 peserta yang sudah mendaftar. Oke. Dan juri-jurinya juga sudah skala internasional. Misalnya untuk film ada Gari Nugroho, kemudian ada Putu Kusuma Wijaya yang sinemais yang dari lulusan Rotterdam, dan juga melibatkan seorang pengamat seni, terutama film, Ayu Diah Cempaka, yang dalam bulan Oktober nanti dia mendapat beasiswa di Sorbonne untuk kajian film. Jadi kita juga ada upaya transfer of knowledge untuk generasi muda. Baik, ini untuk lomba saja menjadi juri, ya. mereka yang dilibatkan bukan orang yang main-main ya. Ya, betul, betul, memang. Iya, luar biasa. Nah, kita tahan dulu ya Ibu Kabid, Pak Wari. Ya, pemirsa, menarik sekali perbincangan kita bersama dua orang narasumber kita. Kita masih mempunyai banyak waktu untuk Anda membahas seputar Festival Seni Bali Jani keempat tahun 2022. Sesaat lagi kita akan kembali untuk Anda. Kaum milenial Bali, dimanapun Anda berada, Festival Seni Bali Jani 4 2022 kembali digelar secara luring dan daring di Taman Budaya Art Center dan Institut Seni Indonesia Denpasar. Festival Seni Bali Jani atau FSBJ adalah jawaban dari upaya strategis dan kepedulian pemerintah Provinsi Bali terhadap dinamika seni budaya Bali. Dengan mengusung tema Jaladara Sasmita Danukerti, air sebagai sumber peradaban, dengan menampilkan adilango atau pagelaran, utsawa atau parade, timbang rasa atau sarasehan, aguron-guron atau lokakarya, pawimbe atau lomba, Bali Megarupa, pameran buku, pameran kartun, serta penghargaan Bali Jani Nugraha. Dan ini wadahnya sekarang. Festival Seni Bali Jani Ananda punya kebebasan berkiprah, beranjak sedikit dari tradisi, tapi jangan tinggalkan jati diri Bali. Ups, tunggu dulu. Mengingat situasi masih pandemi, para pengunjung maupun penonton yang akan berkunjung diwajibkan untuk mentaati prokes yang berlaku, seperti memakai masker, menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi agar seluruh kegiatan terhindar dari penyebaran COVID-19. Nah, seluruh rangkaian acara dapat diikuti mulai dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2022. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat melalui Instagram dan Facebook Disbud Provinsi Bali serta halaman website Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Baik pemirsa Bali TV, di segmen yang kedua pada kesempatan kali ini masih bersama Festival Seni Bali Jani yang keempat tahun 2022. Nah, tadi kalau sudah di segmen 1 kita berbincang dengan Ibu Kabid, dengan Pak Wari juga. Tadi kita terputus di perbincangan kita mengenai apa sih yang dihadirkan di Festival Seni Bali Jani yang keempat tahun 2022 ini ya Pak Wari ya. Nanti sebelum kita kembali ke Ibu Kabid, kita lanjutkan perbincangan dulu ya Pak ya dengan Pak Wari. Dan ini tidak main-main loh pemirsa Bali TV. Yang digandeng ini adalah tokoh-tokoh atau senior-senior kita yang sudah memang ahli di bidangnya. Ya betul. Yang sudah memang bukan menuntut pendidikan di negara kita lagi, tetapi juga sudah sempat mendapatkan ilmu sampai keluar sana ya Pak ya. Ya, wah, betul. kita ceritakan lagi Pak seperti apa Pak perjalanannya. Nah, itu juga silakan. karena kita mempertimbangkan upaya yang hendak dihadirkan Festival Bali Jani supaya mendapat apresiasi nasional dan internasional. Baik. Misalnya untuk lomba teater modern kita menghadirkan juri bukan main. Semua orang tahu maestro kita Putu Wijaya. Baik. Kemudian ada Norka Masadi, kemudian ada Senta Febriani yang baru saja menjadi bagian dari peristiwa pagelaran di Borobudur. Benar. Jadi itu akan menjadi juri untuk teater. Untuk baca puisinya kita menghadirkan juri dari Jogja, Ibu Deno, kemudian ada Oke Rusmini, ada Mas Sita Dewi. Nah untuk lomba asai, karena ini juga penting, kita mengadakan lomba asai tentang bagaimana sebuah festival itu dihadirkan. Bagaimana sebuah
festival seperti Bali Jani harus direncanakan, ditata, dikelola. Jadi kita mengadakan lomba esai tentang festival seni Bali Jani. Itu seluruh Indonesia juga. Jurinya antara lain ada Putu Pajaracana, budayawan, redaktur media di Jakarta. Kemudian juga ada Pani Jonathan Voigt dan ada Pak Ketut Narya. Baik. Itu semua adalah dalam upaya kita mengawal peristiwa ini agar dapat berjalan sesuai pengharapan dengan peserta seluruh Indonesia dengan reputasi internasional. Kemudian yang menjadi ciri dari festival ini saya kira menjadi warna yang luar biasa. Bila tahun lalu kita ada atribut untuk dua maestro, yaitu atribut untuk Pak Nyoman Sure, seorang koreografer penari, dan kemudian atribut Umbulan Duparangi, tokoh sastrawan. Maka pada tahun ini, pada festival Bali Jani yang keempat ini, ada 3 atribut. Untuk musik kita ada atribut Anak Agung Madi Cakra. Kemudian untuk sastra, siapa yang nggak kenal Anak Agung Panji Tisna. Jadi kita membuat atribut Anak Agung Panji Tisna. Kemudian juga ada koreografer, ada akademisi, ada pemikir yang juga menciptakan seni-seni modern kontemporer sedini awal, Pak Dibye. Jadi kita adakan atribut Pak Dibye. Mereka dihadirkan bukan hanya sebagai dokumentasi, tapi juga disajikan capaian-capaian prestasinya, lagu-lagunya, tarinya, karyanya beliau dan gagasan-gagasannya. Ada diskusi menyertai atribut ini. Gitu. Wow, luar biasa sekali nih Pak Wari. Nah, kita ke Bu Kabid kembali. Ibu, mengingat pandemi COVID yang sudah kita lalui 2,5 tahun lebih ya Ibu ya, kemarin-kemarin ini, apa yang membedakan Festival Seni Bali Jani tahun ini di saat badai pandemi COVID sudah melandai dibandingkan dengan tahun lalu? Tahun lalu mohon maaf digelar nggak Ibu? Digelar. Berarti itu Festival Seni Bali Jani yang ketiga Ibu ya? Iya. Ya, berarti yang sekarang yang keempat. Apa yang membedakan yang tahun kemarin Ibu di tengah kita hektiknya dengan pandemi COVID ya Ibu, yang dibatasi kemana-mana, serba ketat kemana-mana, dengan Festival Seni Bali Jani yang keempat tahun 2022 yang nampaknya kita terbuka sekali, pagelaran banyak sekali, tidak sabar rasanya menanti tanggal 9 Oktober 2022. Bisa diceritakan Ibu? Silakan. Ya, baik. Jadi Festival Seni Bali Jani yang keempat ini dihadirkan dengan seluas-luasnya penonton. Benar gitu. sekali, baik. Sehingga masyarakat bisa mengapresiasi apa-apa yang digelar dalam Festival Seni Bali Jani ini. Nah, itu yang membedakan. Kalau tahun lalu masih terbatas, terbatas penonton yang kita hadirkan. Misal di Gedung Siarnawe dengan jumlah penonton yang dalam keadaan normal 450 orang. Jadi kita setengahnya menghadirkan. Gitu. Selebihnya menonton melalui Zoom meeting dan live streaming. Semenjak pandemi COVID nih Zoom ini nge-trend ya Pak ya. Iya. Jadinya baik. Ibu, menggaungkan Nangun Satkerti Loka Bali. Nah, apa yang menjadi hubungan Festival Seni Bali Jani dengan kembali kita yang namanya ke Nangun Satkerti Loka Bali itu sendiri Ibu? Program dari Gubernur Bali sendiri. Jadi program pembangunan Nangun Satkerti Loka Bali yang menjadi visi pembangunan pemerintah Provinsi Bali itu menjadi diaplikasikan dalam Festival Seni Bali Jani ini gitu. Sehingga Festival Seni Bali Jani ini mengambil tema-tema yang memang ada dalam Satkerti itu. Baik. Gitu, ya. Wow. Nah, pemirsa, kita kembali nih ke Pak Wari mengenai isi dari Festival Bali Jani yang keempat yang akan digelar sebentar lagi, tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022. Benar ya Bapak ya? Nah, mungkin untuk pemirsa Bali TV yang baru saja menyaksikan acara kita, memang tadi di tayangan sebelum kita membuka acara di segmen kedua sudah disajikan di mana pagelarannya dilaksanakan, seperti apa itu sudah disajikan gambarnya. Nah, mungkin pemirsa Bali TV ada yang baru saja bergabung dengan acara kita Pak. Nah, bisa disampaikan kembali kepada pemirsa Bali TV pagelarannya atau kegiatannya Festival Seni Bali Jani dilaksanakan di mana nantinya? Ya, Festival Seni Bali Jani ini diadakan sebagian besar, hampir keseluruhannya di Taman Budaya. Baik. Ada juga diisi untuk kan sebelahan ya Bapak ya, ya. ada dialog
untuk dialog untuk timbang rasa. Kemudian secara khusus juga ada pameran Mega Rupa. Jadi kita bekerja sama dengan Museum Neke, Museum Puri Lukisan, Museum Arma dan Gedung Gria menghadirkan perupa-perupa karya-karya perupa seni modern kontemporer. Kemudian melalui undangan terpilih dan open call. Jadi kuratornya juga internasional. Salah satunya adalah Adrian Vickers, seorang pengamat budaya dari Australia yang mengamati seni budaya Bali, termasuk seni rupa. Jadi itu. Kemudian juga kita ada program namanya Beranda Pustaka, pameran buku. Di dalamnya juga ada temu buku, temu penulis, kemudian ada buku-buku seni rupa, buku-buku seni, buku-buku kebudayaan, termasuk buku-buku tentang kartun, karena diadakan juga pameran kartun serangkaian Festival Seni Bali Jani ini. Kemudian yang menarik lagi ada program yang namanya Timbang Rasa. Jadi dalam seni modern, kontemporer dan inovatif selalu ada upaya alih pengetahuan kepada generasi muda, kepada seniman-seniman. Karena ini dilakukan secara streaming, maka seluruh dunia secara serentak dan seketika bisa menyaksikan. Nah, dalam Timbang Rasa itu tema-temanya luar biasa. Misalnya ada tema tentang warna lokal film Indonesia di mata dunia. Itu film-film sekarang kan luar biasa. Pembicaranya adalah seperti sutradara Kamila Andini, yang baru-baru ini meraih penghargaan internasional karena filmnya dengan warna lokal yang kuat di Jerman. Juga pernah mengangkat tema Bali, Niskale Skale. Ini kan sesuatu, dia nanti akan berbagi pandang melalui Timbang Rasa itu. Jadi ada program Timbang Rasa yang terangkai sedemikian rupa, termasuk dalam Timbang Rasa itu kita menggagas tentang kuratorial, temanya festival dan penciptaan baru. Tujuannya apa? Karena dengan festival itu kita harapkan ada masukan-masukan, kemudian bagaimana kuratorial harus disusun, digagas, dikelola agar melahirkan penciptaan baru. Karena seni modern dan kontemporer mengandaikan adanya satu inovasi yang terus-menerus. Sebagai pembicara itu Profesor Pak Bandem. Itu kan penggagas berbagai festival, sudah mengunjungi berbagai festival internasional. Sudah melanglang buana ya, dan Pak. pembicara lainnya adalah Direktur Festival Borobudur yang sudah melaksanakan festival selama 10 tahun secara berkelanjutan. Namanya Seno Joko. Dia juga redaktur budaya senior dari Tempo. Dengan perbincangan tentang festival, kuratorial, dan penciptaan baru, kita mengharapkan dapat masukan. Ya kan, dirangkai dengan lomba esai tentang festival baru, festival Bali Jani itu, maka ada 2 mata acara sebenarnya yang memungkinkan publik terlibat untuk merayakan kebersamaan festival Bali Jani ini dan ke depan bagaimana. Itu sejenis berarti seperti dialog ya Bapak? Dialog, ya seperti yang kita bincangkan hari ini. Ya, berarti aspirasi semua itu bisa tersalurkan. Keinginannya ke depan mungkin seperti apa ya Bapak ya, perbaikannya di mana. Nah, untuk Festival Seni Bali Jani nanti openingnya atau pembukaannya apakah digelar seperti Pesta Kesenian Bali, ada pet aya seperti itu? Mungkin ke Ibu Kabin Bu, bagaimana bisa disampaikan? Jadi pembukaannya adalah nanti tanggal 9 Oktober. Di panggung terbuka Arde Canda Taman Budaya Provinsi Bali. Jadi itu dibuka untuk umum, Ibu? Dibuka untuk umum. Jadi menarik, pukul 19 WITA sudah akan dibuka oleh Bapak Gubernur. Jadi kami mengundang seluruh Kramo Bali untuk mengapresiasi pembukaan itu. Baik, itu dia pemirsa. Sudah dijawab pertanyaannya karena ada yang WhatsApp nih banyak Bu ke saya. Ini pembukaannya gimana Bu Ayu? Apakah ada pet aya? Kita bisa menyaksikan di mana? Itu tadi sudah disampaikan pemirsa Bali TV. Termasuk juga yang menyaksikan acara kita di Bali TV bahwa nanti pembukaan Festival Seni Bali Jani yang keempat tahun 2022
di tahun ini akan dilaksanakan di mana Bu tadi? Di panggung terbuka Arde Candra, Candra. Taman Baik, Budaya Provinsi Taman Bali. Budaya Provinsi Bali, dan itu pemirsa Bali TV terbuka untuk umum, seluas-luasnya masyarakat bisa menonton, bisa menyaksikan. Jadi hiburan kali ini dibuka untuk Anda pemirsa Bali TV seluas-luasnya, tetapi juga tetap menggunakan protokol kesehatan karena tadi di tayangan juga sudah disampaikan ya Ibu ya. Nanti kita akan membahas lebih banyaknya, termasuk juga saya ingin mengetahui juga Bapak bagaimana kita mengetahui jadwal-jadwalnya. Hari ini ada apa sih? Saya antusias nih Pak, saya sendiri antusias banget. Tanggal 9 itu ada apa saja sih? Tanggal 10 besoknya saya bisa menyaksikan apa, itu juga saya udah kepo nih dari sekarang jadwal-jadwalnya sampai di penghujung acara Festival Seni Bali Jani nanti berakhir di tanggal 23 Oktober 2022. Ya pemirsa Bali TV, semakin menarik perbincangan kita, masih ada 2 segmen, kita akan menemani Anda pastinya di program acara Dialog, dan kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Hey kaum milenial Bali, dimanapun Anda berada, Festival Seni Bali Jani 4 2022 kembali digelar secara luring dan daring di Taman Budaya Art Center dan Institut Seni Indonesia Denpasar. Festival Seni Bali Jani atau FSBJ adalah jawaban dari upaya strategis dan kepedulian pemerintah Provinsi Bali terhadap dinamika seni budaya Bali. Dengan mengusung tema Jaladara Sasmita Danukerti, air sebagai sumber peradaban, dengan menampilkan Adilango atau pagelaran, Utsawa atau parade, Timbang Rasa atau sarasehan, Aguron-guron atau lokakarya, Pawimbe atau lomba, Bali Megarupa, pameran buku, pameran kartun, serta penghargaan Bali Jani Nugraha. Dan ini wadahnya sekarang. Festival Seni Bali Jani Ananda punya kebebasan berkiprah, beranjak sedikit dari tradisi, tapi jangan tinggalkan jati diri Bali. Ups, tunggu dulu. Mengingat situasi masih pandemi, para pengunjung maupun penonton yang akan berkunjung diwajibkan untuk mentaati prokes yang berlaku, seperti memakai masker, menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi agar seluruh kegiatan terhindar dari penyebaran COVID-19. Nah, seluruh rangkaian acara dapat diikuti mulai dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2022. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat melalui Instagram dan Facebook Disbud Provinsi Bali serta halaman website Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Ya pemirsa Bali TV, Festival Seni Bali Jani beranjak sedikit dari tradisi tetapi tidak meninggalkan jati diri. Festival Seni Bali Jani adalah merupakan jawaban dari dinamika seni yang ada selama ini. Nah pemirsa Bali TV, kita sambut Festival Seni Bali Jani yang keempat tahun 2022 nanti dengan euforia, dengan sangat sukacita karena sudah lama sekali kita terkungkung dan kita kali ini sudah mendapatkan wadah yang bisa kembali kita mengekspresikan diri. Mulai tanggal 9 Oktober sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 nanti, dan kita mengundang Anda untuk menyaksikan pembukaannya nanti di tanggal 9 Oktober 2022 ya Ibu ya. Iya. Dan ini terbuka untuk masyarakat umum, bukan hanya masyarakat Pulau Dewata saja. Mungkin Anda yang ada di luar Pulau Dewata ingin kembali untuk menyaksikan Festival Seni Bali. Jadi kita undang Anda dari sekarang dan kita ingatkan terus ya. Ya, Ibu, sebelum ke Bu Kabid kita ke Pak Wari dulu. Tadi saya sempat penasaran sekali Bapak. Bagaimana cara kita mengetahui jadwal-jadwal kegiatan nanti? Karena dari saya sendiri sangat penasaran. Nah, di tanggal 9 niki ada jadwal Napi Manten. Terus tanggal 10 nanti dan berikutnya. Bagaimana masyarakat luas mengetahui jadwal-jadwal itu? Di mana bisa mereka dapatkan informasinya Bapak? Mbak Ayu dan pemirsa Bali TV dimanapun, itu semua jadwal mulai sekarang bisa diikuti melalui akun media sosial Baik. Disbud Provinsi Bali. Oh, jadi lewat oke.
lewat akun-akun media sosialnya tersedia semua jadwal. Bahkan ada square informasi yang rinci tentang siapa penyaji, temanya macam apa. Lengkap ya, Lengkap Bapak? sekali. Jadi sesungguhnya betul, saya kira memang kita melalui Festival Balijani ini adalah sebuah upaya strategis. Kita memasuki satu momentum perubahan, bukan hanya karena pandemi, tapi kita momentum untuk memaknai keberadaan seni-seni budaya di Bali yang luar biasa. Dan saya kira melalui Festival Seni Balijani ini kemudian kita dapat menyaksikan bagaimana karya cipta modern kontemporer disajikan sebagai bagian memang pencapaian dari teman-teman seniman di Bali, nasional dan internasional, dan Bali memang internasional. Jadi saya kira kita bukan tengah menyongsong era baru, tapi sesungguhnya sudah memasuki era baru justru karena kehadiran Festival Seni Balijani yang memberi wadah seluas-luasnya kepada kreativitas seniman-seniman modern kontemporer berikut inovasinya. Yang hadir misalnya Teater Mandiri Putu Wijaya dari Jakarta, ada Teater Tanah Air Yos Rizal Manua yang baru saja pentas di Jepang, dia akan membawakan nomor baru di Bali. Kemudian ada teater dari Yogyakarta yang internasional juga, Kalanari akan hadir dengan tajuknya yang menarik tentang rupak situs air. Jadi sejalan dengan tema. Kemudian ada Lola Amaria dengan Arcana Foundation melahirkan juga satu penciptaan baru tentang seni multimedia. Jadi banyak sekali memang seniman-seniman Bali internasional dan nasional berkolaborasi untuk menghadirkan penciptaan baru. Jadi melalui Festival Seni Balijani ini kita mengalami era baru. Baik, nah bisa dikatakan kalau bahasa gaulnya nih Bu Kabid, Pak Wari, Festival Seni Balijani yang keempat tahun 2022 ini no kaleng-kaleng ya. Ya. Ini yang diundang bukan main-main, Bukan main-main. Internasional goals. Iya, betul, loh. ya. Ya bukan hanya terkenal di Bali, di luar negeri beliau-beliau ini sudah sangat-sangat tersohor loh pemirsa. Jadi kita ingatkan sekali lagi untuk Anda pemirsa Bali TV. Jadi mari kita bersama-sama meramaikan Festival Seni Balijani dengan Anda ikut serta berpartisipasi, ikut serta menyaksikan, mendatangi kegiatannya nanti, dan kita sudah open atau bukanya itu dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2022. Dan untuk jadwal-jadwalnya sendiri seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Wari tadi, Anda bisa kepo dari sekarang atau lihat-lihat dari sekarang, buka websitenya, dan itu sudah pasti terposting semua di media sosial karena kita sekarang, zaman sekarang kan sudah melek sekali dengan Ya, media betul. sosial ya Bapak Ya. Jadi nggak perlu lagi pakai selebaran. Kayaknya itu nanti kertasnya hilang, sudah di media sosial itu pasti sudah di-post banyak sekali pemirsa Bali TV. Jadi silakan dapatkan informasinya di sana dan kunjungi, boleh kunjungi setiap hari, boleh kunjungi sesuai dengan minat atau hobi Anda, misalnya di puisi, di karya lukis dan sebagainya, karena lengkap sekali ada di sini. Wah, luar biasa. Nah, Bu Kabid, menyikapi era pandemi COVID yang kita belum endemi ya Ibu, masih dengan protokol kesehatan, saya pun masih menggunakan masker ini. Bagaimana mengemas Festival Seni Balijani dalam kita masih dalam pandemi COVID dengan sebelum adanya pandemi COVID, Ibu? Silakan. Baik, jadi Festival Seni Balijani yang keempat ini tentu dengan berbagai cara kita supaya bisa bebas dari pandemi COVID, menampilkan pergelaran seni yang dapat diapresiasi oleh masyarakat seluas-luasnya, tetapi dengan tetap memindai peduli lindungi, menjaga jarak, memakai masker, itu tetap harus prokes, mentaati prokes penanganan COVID-19. Oke, tetap harus ditaati ya Ibu Iya, ya. ditaati. Karena dari tayangan kita tadi sebelum kita mulai dialog juga, tempat cuci tangan juga sudah disediakan. Sediakan. Pengunjung dihimbau juga menggunakan masker itu tetap. Kita tetap masih dalam protokol kesehatan. Jadi walaupun Festival Seni Balijani digelar dan dipersiapkan sedemikian rupa untuk menyajikan tontonan atau tayangan kepada Anda pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada secara langsung atau tatap muka langsung, tetapi protokol kesehatan memang benar-benar sudah dipikirkan, benar-benar sudah diterapkan, dan Anda
kita harapkan untuk sekali lagi datang menyaksikan Festival Seni Bali Jani nanti yang akan kami buka di tanggal 9 Oktober 2022 sampai berakhir nanti tanggal 23 Oktober 2022. Nah, Bapak, untuk di Festival Seni Bali Jani sendiri yang keempat di tahun 2022, berapa lama persiapannya, Pak Wari, untuk Festival Seni Bali Jani yang keempat ini? Ya sebenarnya sudah dari mulai akhir festival Bali Jani yang ketiga, kita sudah ancur-ancur nih. Sudah ada pertemuan, ada evaluasi. Makanya kemudian kita membahas bahwa bagaimana Festival Seni Bali Jani ini dihadirkan di dalam perubahan yang berkelanjutan. Jadi ada yang konsisten, tapi ada perubahan juga, ada dinamika. Maka itulah terus dari awal kita melakukan evaluasi, begitu selesai Festival Bali Jani ketiga, kita melakukan pertemuan evaluasi, kemudian menentukan tema dan bagaimana tema yang sudah ditetapkan pada waktu Festival Bali Jani. Jadi setahun sebelumnya tema itu sudah ditetapkan. Kemudian kita sikapi sebagai kebijakan kuratorial, kemudian kita tentukan program-programnya sesuai dengan memang konsep dari Festival Bali Jani itu. Misalnya ada eksperimentasi, ada lintas batas, ada kontekstual sesuai temanya gitu. Kemudian ada juga kolaborasi, jadi mengandaikan harus ada kolaborasi gitu. Jadi konsep-konsep itu tetap kita jaga sebagai upaya keberlanjutan. Perubahannya adalah dinamika menerjemahkan tema. Jadi tema air sebagai sumber peradaban ini masing-masing para seniman, para kreator itu harus menghadirkannya sedemikian rupa agar dengan nyambung sama tema berarti. dengan stilistik estetiknya tetap mereka punya kan. Mereka kita pilih karena mereka konsisten dan secara stilistik estetik. Tapi bagaimana mereka menyikapi tema tematik itu, ya itulah bagian dari kekayaan Festival Seni Bali Jani yang selalu berupaya menghadirkan penciptaan baru. Baik, ini menghadirkan kekayaan Festival Seni Bali Jani yang dapat menarik peminatnya atau dapat menarik masyarakat pemirsa Bali TV. Sekali lagi, Festival Seni Bali Jani ini tersaji bukan hanya untuk Anda masyarakat Bali, tetapi seluruh Indonesia bahkan dunia yang dapat menyaksikan Festival Seni Bali Jani. Silakan Anda datangi, dan itu mulai dari tanggal 9 Oktober tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober tahun 2022. Ada batasan jam buka sih nggak Bu nanti kegiatannya Bu? Dari jam berapa dibuka sampai berakhirnya jam berapa Ibu? Kalau acaranya pagi jam 10, acaranya sore dibuka jam 17. Baik. Yang malam ada yang jam 20, ada yang jam 20.30 gitu. Sehingga nanti mungkin sampai jam 11 sudah berakhir. Baik, Ibu sehari itu digelar berapa kegiatan Ibu? 3 kegiatan. 3 kegiatan itu konsisten setiap harinya Bu? Iya, jam 10, ada jam 10 sampai jam 12, ada jam 5 sampai jam 19, terus jam 20 sampai 2 jam, jam 20, jam 10 lah. Baik. Sudah selesai. Ini Ibu Kabitnya sudah hafal sekali loh. Kalau siang malam kita menyiapkannya. Baik, ada yang ditambahkan Pak Wari, silakan untuk pagelaran yang akan tampil nanti per hari. Itu juga yang saya kira menarik. Kita memang mengharapkan peserta membawa teman-temannya, kemudian juga penonton hadir semua, karena ini kan penciptaan baru, menarik, bukan yang lama tapi penciptaan baru semua. Kemudian juga kan streaming, jadi seluruh program itu dilakukan siaran langsung, sehingga secara seketika serentak seluruh penonton di dunia asal tahu jamnya, jadwalnya, tautannya, maka mereka bisa menonton. Bisa akses semua ya Bapak, baik. Melalui kanal YouTube dari Disbud Provinsi Bali. Jadi ada siaran langsung semua acara. Dengan demikian sebenarnya Festival Seni Bali Jani ini sudah hadir mendunia, dengan apalagi para penyajinya kan juga internasional pengalamannya. Baik penyaji sebagai narasumber untuk timbang rasa, maupun untuk pameran seni rupa, maupun untuk pagelaran dari tari, musik, teater, dan kolaborasi. Gitu. Baik, nah pemirsa Bali TV, jadi pemirsa, untuk Anda seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kabit dan Pak Wari tadi, bahwa intinya ini adalah sebenarnya sudah ada di genggaman Anda. Asal tahu ini link websitenya seperti apa, jadi ini Anda juga dapat saksikan streaming. Tapi lebih
memuaskan lagi atau lebih enaknya lagi, lebih pasnya lagi, Anda langsung menyaksikan ke TKP langsung ya Bapak Ibu. Saya pun kalau mungkin berbicara dengan Bapak Ibu Zoom agak-agak nyaplir mungkin ya. Saya setuju TKP, tempat kejadian penciptaan. Penciptaan seni. Penciptaan seni. Ya. Betul. Alangkah lebih baiknya Anda menyaksikan langsung ke TKP. Nah, tetapi kalau memang Anda berhalangan atau mungkin berada di dura negara ya Bapak Ibu ya, Anda bisa menyaksikannya secara streaming karena itu sudah disajikan secara siaran langsung dan silahkan akses melalui ponsel Anda karena ini semua sudah dikemas sedemikian rupa secanggih mungkin agar Anda juga dapat menikmati acara ini. Karena sekali lagi komponen-komponen atau semua orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Festival Seni Bali Jani yang keempat tahun 2022 seperti yang Pak Wari juga sampaikan tadi adalah bukan orang-orang yang sembarangan. Nah, ini dipilih benar-benar dari tim kuratornya, dari jurinya adalah orang-orang yang memang skill atau berpengalaman di bidangnya. Seperti itu ya Bapak ya. Ya pemirsa, masih ada satu segmen lagi di segmen terakhir, tidak terasa ini. Bapak Ibu kita ngobrolnya sudah sangat jauh sekali. Masih ada satu segmen pemirsa Bali TV di segmen terakhir masih di sosialisasi Festival Seni Bali Jani yang keempat tahun 2022 yang kami terus ingatkan kepada Anda pemirsa yang akan kami gelar nanti pada tanggal 9 Oktober tahun 2022 dan berakhir di tanggal 23 Oktober 2022 dengan temanya apa Ibu? Jaladara Sasmita Danu Kerti. Baik, dan openingnya nanti kita laksanakan di mana Bapak? Di Ade Chandra. Baik, itu dia pemirsa, dicatat dari sekarang. Ini saya sudah rekam loh di handphone saya. Dan pemirsa, satu segmen lagi di segmen yang keempat kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa Bali TV, di segmen yang terakhir pada kesempatan kali ini masih di program acara Dialog, masih bersama dua orang narasumber kami, masih bersama Ibu Ayan, Ibu Kabir, masih bersama Pak Wari juga, tim kurator Festival Seni Bali Jani yang keempat tahun 2022. Nah, berbicara tentang Festival Bali Jani, dari namanya saja Bali Jani, Bali Nemangkin, seperti ini kayak Pak ya. Memang kita beranjak sedikit dari namanya tradisional, tetapi tetap tidak meninggalkan jati diri kita sebagai masyarakat Bali atau masyarakat Pulau Dewata, tetap modernnya tetapi tetap diimbangi juga dengan tradisionalnya. Jadi bersinergi, ini berkolaborasi, berjalan beriringan. Nah, itu yang dikemas dari Festival Seni Bali Jani. Saya juga penasaran sekali loh pemirsa Bali TV. Dari saya akan mengisi program acara ini, Bapak, saya sampai searching loh Festival Seni Bali Jani yang sebelum-sebelumnya seperti apa sih. Dan saya sangat tertarik sekali untuk menyaksikan Festival Seni Bali Jani dari cerita Bapak Ibu tadi ya, dari segmen yang pertama sampai segmen yang ketiga. Nah, saya pasti yakin, apalagi pemirsa Bali TV yang ada di rumah, dan tentunya beliau-beliau ini kebetulan berkecimpung di bidang seni-seni yang akan ditampilkan di Festival Seni Bali Jani nanti Bapak Ibu ya. Pasti sangat-sangat ada ketertarikan untuk datang nanti di tanggal 9 Oktober sampai dengan tanggal 23 Oktober untuk menyaksikan seperti apa sih kemasan dari Festival Seni Bali Jani yang keempat di tahun 2022 ini, yang pastinya menampilkan orang-orang atau tim-tim yang bukan sembarangan. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu, di Festival Seni Bali Jani yang keempat ini, apakah melibatkan hanya orang Bali atau orang Indonesia, ataukah juga melibatkan semeton kita saking dua negara? Mungkin ditanggapi oleh siapa? Oleh Ibu dulu, baru dilanjutkan oleh Bapak. Silakan Ibu. Baik, Festival Seni Bali Jani yang keempat ini melibatkan segala lini, baik dari nasional, dari internasional sebagai narasumber, dan juga di lokal. Dilibatkan OPD terkait selaku panitia, dan juga tim pendukung yang terdiri dari tim kurator, tim kreatif, bergerak solid untuk memastikan kualitas Festival Seni Bali Jani ini agar berkualitas dan maju. Wow, ini dia. Ditambahkan mungkin Pak Wari, seperti apa perjalanannya? Karena di sini ada sinergi nasional,
internasional, pokoknya ada semua di sini. Betul, jadi kita berusaha memang melalui Festival Seni Bali Jani itu menghadirkan Bali yang memang sudah internasional. Baik, benar. Jadi misalnya untuk Timbang Rasa Dialog Sastra itu kita mengundang pembicara Profesor Ko dari Korea, dari Seoul, yang memang pengamat tentang sastra Indonesia. Dia menulis buku Pramudia, nanti akan bicara dengan Maman Mahayana, kritikus Indonesia yang dari UI, akan menimbang tentang bagaimana pengaruh sastra Indonesia di mata dunia. Seperti itu. Kemudian juga di dalam pertunjukan-pertunjukannya, itu semua teman-teman adalah punya pengalaman internasional. Seperti saya sampaikan tadi, ada teater Tanah Air, baru saja pentas di Jepang, kemudian datang ke Festival Seni Bali Jani dengan nomor baru, dengan garapan baru yang mencoba menghadirkan tema air itu sebagai bagian dari pesan perenungan. Jadi itulah saya kira berharganya sebuah festival ketika gagasan diterjemahkan menjadi penciptaan. Jadi kita bisa supel, bisa gaul, tapi juga sekaligus unggul gitu. Baik, itulah seni fleksibel sekali ya Bapak ya. Betul. Tema bisa diwujudkan sebagai seni, tema bisa dituangkan dalam seni. Nah, untuk Anda pemirsa Bali TV, Festival Seni Bali Jani menghadirkan sesuatu yang sangat luar biasa sekali untuk Anda. Apalagi Festival Seni Bali Jani yang akan kita gelar sebentar lagi, yang keempat tahun 2022. Nah, di tengah kemarin-kemarin ini kita terkungkung oleh badai pandemi COVID, kita dibatasi pergerakan kita. Kali ini Festival Seni Bali Jani sudah dikemas, sudah digagas, sudah dipersiapkan seapik semenarik mungkin untuk Anda dipersembahkan. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, bukan hanya masyarakat Bali, bukan hanya masyarakat di dalam Indonesia saja, tetapi juga untuk masyarakat di luar Indonesia, untuk lebih memasyarakatkan Bali kita, untuk lebih memperkenalkan Bali kita sebagai pulau dewata yang benar-benar Bali pastinya. Namun sayang sekali Bapak Ibu, Ibu Kabid, Pak Wari, ini waktu kita terbatas, sudah tidak terasa 1 jam kita ngobrol ya. Ya, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Bali TV terkait dengan sosialisasi atau informasi yang kita lakukan terkait Festival Seni Bali Jani yang keempat tahun 2022, termasuk juga harapan Ibu Kabid dan juga Pak Wari sebagai tim kurator. Mungkin bisa dimulai dengan Ibu dulu, silakan Ibu. Baik, kaula muda milenial dan krama Bali dimanapun berada, kami mengundang untuk mengapresiasi dan merayakan Festival Seni Bali Jani yang keempat ini dengan sukacita, dan mari datang di acara pembukaan dan acara-acara selama Festival Bali Jani sampai dengan penutupan, supaya kita semua bergembira. Baik, terima kasih Bu. Ya, dilanjutkan dengan Bapak, silakan. Ya, Titiang sebagai kurator juga akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang mudah-mudahan nanti hadir memaknai kebersamaan melalui Festival Seni Bali Jani. Titiang juga terima kasih kepada teman-teman seniman di Bali, Teater Selam Putih, Teater Agustus, Mini Badung, kemudian Gegah yang akan menghadirkan tari kontemporer. Semua itu menunjukkan bahwa kita sedang merayakan kebersamaan. Kita sedang mengalami era baru. Baik, terima kasih Bu Kabid, terima kasih Pak Waris sebagai tim kurator Festival Seni Bali Jani yang keempat. Mudah-mudahan napi sanek kaaptiang ring Festival Seni Bali Jani sanek keempat puniki memargi antar labda karya status sidaning don nggih Bapak Ibu. Inggih. Ya pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang kami sajikan di Festival Seni Bali Jani yang keempat disosialisasinya kali ini di program acara dialog dapat bermanfaat bagi Anda. Beranjak dari tradisi sedikit pemirsa Bali TV, tetapi tetap tidak meninggalkan jati diri kita sebagai masyarakat Pulau Dewata Bali. Ya, pemirsa, kami akhiri acara pada kesempatan kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.